kita, karena atas berkat rahmatnya, kita dapat berkumpul di acara KISS, Knowledge and Information Sharing Session Series 8 pada 6 Mei 2023, Sabtu sore hari ini, dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayati SEMSI, selaku dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Dan seluruh hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara KISS, Knowledge and Information Sharing Session Series 8 dengan topik pengolahan data menggunakan software STEM Partial Least Square atau PLS. Senang sekali pada Sabtu sore hari ini, saya Amberly Anadia Pramas, Manajemen 58, yang akan menemani rekan-rekan sekalian dalam memandu jalannya acara serta diskusi pada acara ini. Namun, sebelum kita masuk ke rangkaian acara, izinkan saya membacakan SOP yang perlu rekan-rekan sekalian perhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, merubah display name dengan format program studi underscore angkatan underscore nama. Dan untuk mahasiswa angkatan 57 yang mengikuti mata kuliah MPPI dapat merename dengan format kelas paralel underscore nama. Yang kedua, wajib mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon kecuali jika diizinkan oleh panitia. Yang keempat, menggunakan virtual background yang dapat diakses melalui tautan yang akan dibagikan oleh panitia di kolom komentar. Yang kelima, bila ada pertanyaan diharapkan untuk raise hand saat sesi tanya jawab menggunakan fitur Zoom yang tersedia. Yang keenam, berpakaian rapi dan sopan. Dan yang ketujuh, senyum dan semangat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai acara sore hari ini. KISS atau Knowledge and Information Sharing Session Series merupakan serangkaian kegiatan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lunak atau soft skill mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, baik dari program S1 maupun S2. Kegiatan ini diagendakan terdiri dari 14 series berupa pelatihan, kepenulisan, dan software yang dapat menunjang dan meningkatkan kemampuan menulis dan menganalisis, serta menginterpretasikan hasil analisis. KISS Series 8 dengan topik pengolahan data menggunakan software STEM Partial Least Square atau PLS ini diharapkan dapat menambah wawasan rekan sekalian mengenai software STEM PLS untuk memudahkan dalam proses menganalisis data. Sebelum memasuki sesi inti kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu. Para hadirin diharap untuk membuka kamera untuk berfoto bersama. Mungkin saya akan berikan waktu sekitar 1 menit untuk hadirin bersiap-siap dan membuka kamera. Baik, sambil menunggu rekan-rekan sekalian, mungkin bisa kasih reaksi nih, antusiasme dari rekan-rekan sore hari ini nih. Mungkin bisa kasih antusiasme di kolom chat, atau mungkin bisa kasih reaksinya melalui fitur Zoom yang tersedia. Oke, baik. Bagaimana rekan-rekan sekalian nih? Mungkin ada yang bisa on cam. Kita akan dokumentasi untuk mengambil kenangan pada sore hari ini terlebih dahulu, rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Mungkin bisa sambil dikasih reaction ya nih, gimana nih sore hari ini, di hari weekend, tapi teman-teman mengikuti acara KISS ini untuk menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai cara menggunakan aplikasi software CMPLS nih. Oke, luar biasa banget nih Sabtu sore hari ini nih. Oke, baik. Ada yang ingin on cam kembali? Karena teman-teman panitia akan mengambil dokumentasi sore hari ini. Oke, baik. Ini luar biasa sekali nih ya wajah-wajah teman-teman sekalian sore hari ini nih. Udah mungkin pengen istirahat tapi teman-teman di sini duduk di depan Zoom menyimak materi yang akan dibagikan oleh Ibu Nurul sore hari ini. Luar biasa. Oke, baik. Mungkin karena sudah 1 menit kepada panitia boleh membantu untuk mengambil dokumentasi sore hari ini. Kepada panitia dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Untuk sesi dokumentasi akan saya ambil alih. Di sini ada 3 slide, dimulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3.
Oke, lanjut slide 2. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengabadikan momen kita sore hari ini. Baik, selanjutnya kita meningkat ke acara selanjutnya, langsung memasuki rangkaian acara inti, yaitu sesi penyampaian materi nih rekan-rekan sekalian. Namun sebelum memasuki sesi pemaparan materi sore hari ini mengenai topik pengolahan data menggunakan software SAM-PLS, izinkan saya memperkenalkan dan membacakan CV dari narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Nurul Hidayati SEMSI. Oke, baik. Ibu Nurul memiliki pengalaman kerja sebagai dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari tahun 2019 sampai sekarang, dan beliau juga merupakan Komisi Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Departemen Manajemen tahun 2021 sampai sekarang. Beliau menempuh pendidikan S1 Manajemen IPB yang lulus pada tahun 2013 dan S2 Ilmu Manajemen IPB yang lulus pada tahun 2014. Langsung saja kita sapa kepada narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Nurul. Waalaikumsalam. Selamat sore Amber dan teman-teman semuanya. Halo Ibu, selamat sore. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun ini sebenarnya harusnya kemarin ya. Terus kegiatannya kita tunda. Oke. Iya, mungkin sore-sore ini mendung-mendung Bu ya. Jadi agak adem-adem sayup-sayup gimana Bu ya. Insya Allah tetap semangat dalam menyimak materi nih Bu ya. Semoga. Amin, amin. Oke Bu, sudah siap Bu untuk menyampaikan materi? Ya, insya Allah sudah siap. Oke, baik. Ibu Nurul sudah siap, insya Allah teman-teman sekalian juga sudah siap dan tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi. Langsung saja kepada Ibu Nurul, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Amber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya itu doa yang paling utama dan pertama ya, sehat dan terlebih dahulu sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun yang kita sudah rencanakan kayak gitu ya teman-teman. Nah, sore hari ini seharusnya memang rencananya adalah kemarin hari Jumat jam 10, namun karena ada satu dan lain hal jadi reschedule tadinya jam 10 tapi ke teman-teman ikut pembekalan ini ya KKN ya. Jadi di reschedule kembali hari ini jam 3:30. Semoga dengan reschedule jadwal tersebut tidak mengubah ya esensi dari kegiatan kita sore hari ini gitu. Oke, mungkin saya langsung share screen ya. Oke, baik. Sebenarnya materi yang saya sampaikan ini tiap tahun sih, setiap tahun. Tahun lalu juga sudah ada kayak gitu, cuman mungkin pesertanya berbeda ataupun meskipun pesertanya sama, buat nge-refresh kembali ya teman-teman terkait dengan bagaimana melakukan pengolahan data dengan menggunakan software-nya sebenarnya Smart PLS, tapi alat analisisnya sebenarnya namanya SAM PLS kayak gitu. Ya, itu bedanya. Oke, nah ini di sini saya sampaikan untuk case yang ke-8 ini pengolahan data menggunakan software Smart PLS versi 4. Harapannya teman-teman yang hadir pada sore hari ini sudah mendownload gitu kan, karena nanti kita akan coba mempraktekkan bagaimana melakukan pengolahan data menggunakan Smart PLS versi yang keempat, khususnya nanti untuk analisis SAM PLS itu sendiri. Jadi silahkan teman-teman yang belum download segera download kayak gitu ya. Oke, nah ini saya jelaskan singkat dulu. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi yang sudah ini ya pokoknya refresh aja lah gitu. Ini pembukaan terlebih dahulu ya, karena ini saya fokus ke SAM PLS. Karena kenapa fokusnya ke SAM PLS? Karena ada jenis SAM yang lain kayak gitu. Dan yang paling banyak digunakan itu untuk saat ini saya ya, itu paling banyak gunakan SAM PLS. Nah, nanti akan ada Amos ataupun Lisrel, nanti akan ada dosen yang lain yang menyampaikan. Mungkin nanti biasanya Bu Stevia akan menyampaikan jenis SAM yang lainnya kayak gitu ya.
Nah, di sini SEM itu sendiri, Structural Equation Modeling itu sendiri sebenarnya ini perpaduan antara dua alat analisis, yaitu alat analisis regresi dan analisis jalur. Nah, analisis regresi itu sebenarnya buat apa? Analisis regresi kan seperti teman-teman yang sudah ketahui, ini digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel yang sifatnya independen terhadap variabel yang dependen. Independen apa? Berarti biasanya yang X terhadap Y, kayak gitu. Ini untuk analisis regresi. Sebenarnya untuk analisis regresi itu juga macam-macam ya. Nanti sifatnya analisis regresi yang sifatnya linear, kemudian logistik, ataupun nanti yang lainnya tergantung dari sifat variabel itu sendiri dilihat dari skala pengukurannya kayak gitu. Misal kalau untuk analisis regresi linear itu semuanya harus bersifat skala pengukurannya bersifat numerik, entah itu dalam bentuk interval maupun rasio. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan analisis regresi dengan skala pengukurannya berupa nominal ataupun ordinal, itu harusnya pakai alat analisis regresi yang lainnya, entah itu logistik ataupun yang lainnya. Kalau mau tetap menggunakan analisis regresi linear, berarti harus dikonversi gitu. Jadi angka-angka tersebut dia harus dikonversi yang tadinya skala pengukurannya berupa kategorikal, baik dalam bentuk nominal maupun ordinal harus dikonversi ke dalam skala pengukuran yang sifatnya numerik, baik interval maupun rasio. Nah, ini kalau misalkan hanya satu jalur, tetapi ada juga analisis yang berjalur-jalur gitu. Jadi, misalkan variabel independen itu dia akan disinyalir memiliki pengaruh terhadap dua variabel dependen kayak gitu. Atau variabel dependen itu dia dipengaruhi oleh dua variabel ini ya, variabel apa tuh independen seperti itu. Dan ini di analisis jalur ini syaratnya juga sama, biasanya dia harus menggunakan skala pengukuran yang sifatnya numerik, entah dia tuh interval ataupun rasio kayak gitu. Nah, namun terkadang ada hal-hal di mana variabel tersebut baik independen maupun dependen itu sesuatu yang sifatnya nggak bisa mengukur dirinya sendiri. Sehingga muncullah yang namanya alat analisis yaitu Structural Equation Modeling gitu. Ini merupakan gabungan dari tadi ya, regresi dan jalur gitu. Nah, untuk SEM ini sendiri nanti skala pengukurannya itu bisa bervariasi. Bisa menggunakan yang kategorikal maupun dia numerik kayak gitu teman-teman, dan bisa juga berjalur-jalur gitu. Nah, sebelum ke situ, selanjutnya ya, ini SEM ini dibagi menjadi dua macam, itu ada VB-SEM sama CB SEM-nya ya, itu varian base SEM-nya, kalau ini adalah covariant base SEM kayak gitu. Nah, tujuannya apa nih? Nah, tujuannya untuk yang VB-SEM ini adalah berorientasi memprediksi. Jadi kalau kalian memprediksi kejadian di masa yang akan datang bisa menggunakan VB-SEM itu sendiri. Sebenarnya regresi itu kan untuk memprediksikan juga bisa kayak gitu ya. Nah, makanya SEM untuk yang VB-SEM ini berorientasi untuk memprediksi kayak gitu. Jadi tidak lepas dari sifat analisis regresinya. Kemudian kalau CB-SEM ini berorientasi parameter. Nah, kalau prediksi biasanya sampling yang digunakan kan, sampel gitu. Tapi kalau CB-SEM itu biasanya lebih berorientasi parameter itu artinya sebisa mungkin mereka menggunakan populasi gitu. Jadi sebanyak mungkin sampel yang digunakan untuk si covariant base SEM itu. Sehingga nanti ada syarat-syarat tertentu untuk si BSEM itu kapan sih dipakai, BSEM itu kapan dipakai, itu ada syarat dan ketentuan berlakunya. Karena kedua hal ini meskipun dia sama-sama SEM, ternyata di sini untuk basic data yang digunakan, tujuannya, kemudian nanti evaluasi, model terhadap SEM-nya itu sendiri nanti akan berbeda-beda kayak gitu, ya. Kemudian nih pendekatannya untuk BSEM ini terkait dengan varians. Kalau si BSEM itu adalah covarian, kebalikan dari varians itu sendiri. Nah, ini harusnya sudah familiar ya teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah Medstat ataupun sedang mendapatkan mata kuliah Medstat itu sendiri. Kemudian asumsinya di sini tadi sesuai dengan tujuannya untuk BSEM sifatnya adalah prediktor. Ya, ini bisa juga tadi non parametrik, tapi kalau yang di sini dia kalau dia harus terdistribusi secara normal kayak gitu. Dan sifatnya parametrik.
Kemudian estimasi parameternya ini konsisten sebagai indikator dan ukuran sampel yang meningkat. Semakin besar tuh sebenarnya semakin bagus. Tapi kalau misalkan hanya ada populasi ataupun sampel yang diraih itu hanya 300 misalkan, 100, kemudian 50 ya nggak masalah untuk BBSEM. Tapi CBSEM ini dia harus konsisten dalam artian dia semakin besar parameter sampel yang digunakan kayak gitu. Nah, ini skor variabel latennya eksplisit dapat diestimasi. Nah, ini indeterminate ya. Nanti ini sebenarnya nggak terlalu ini ya. Tapi biasanya orang-orang itu lebih fokus ke ini, berapa sih kira-kira sampel yang dipakai kayak gitu kan. Karena sebenarnya tujuannya kan sama ya, untuk mengetahui ataupun untuk menguji ya bagaimana suatu variabel laten yang sifatnya independen itu akan berpengaruh terhadap variabel laten yang sifatnya dependen. Laten itu adalah variabel yang tidak bisa mengukur dirinya sendiri, sehingga perlu pengukurnya gitu. Contoh kalau kalian dikatakan sehat, sehat itu apa sih yang dapat digambarkan dengan apa sih? Nah, itu sebenarnya disebut sebagai variabel laten gitu ya. Nah, ini kompleksitasnya VBSEM ini bisa juga besar, bisa juga ya kalau yang CBSEM-nya ini adalah kecil menengah, besar atau enggaknya itu nanti juga terpengaruh dengan ini ya. Biasanya tuh indikatornya banyak apa enggaknya kayak gitu loh. Kemudian kalau ukuran sampelnya ini berdasarkan Gosali 2008 ya, tapi ada juga nanti untuk ukuran sampel itu kalian menggunakan teori yang lain. Misal Hare et al, kemudian nanti ada ataupun yang lainnya. Nah, itu tergantung ya. Kalau ini kan berdasarkan Gosali 2008. Kalau BBSEM itu minimal yang direkomendasikan 30 sampai 100 kasus kayak gitu ataupun sampel. Tapi kalau lebih gimana Bu? Ya nggak masalah gitu. Tapi kalau CBSEM, karena sifatnya parameter, di mana parameter itu mengukur populasi, harapannya jauh lebih banyak sampelnya gitu. Sehingga nanti sini untuk 200 hingga 800 kasus ataupun sampel yang nanti akan dilibatkan untuk analisis ini. Nah, software yang digunakan untuk BBSEM ini sebenarnya adalah SAMPLS, kemudian kalau CBSEM ini Amos dan Lisrel. Nah, pada mulanya yang muncul itu adalah CBSEM itu sendiri, namun berkembang di tahun berkembang gitu kan karena ada beberapa hal yang nggak bisa diukur melalui CBSEM, makanya berkembang alat analisis lanjutan berupa BBSEM itu sendiri. Salah satu softwarenya si SmartPLS ya, tapi ini alat analisisnya itu adalah SAMPLS itu sendiri kayak gitu. Jadi kalau diurutkan kelahirannya CBSEM baru BBSEM gitu. Ya, ini kurang lebih konsep dasar terkait dengan SEM itu sendiri ya, menurut Gosali 2008. Nanti kalau ada yang pakai terkait ukuran sampel pakai Hare et al yang 5x10 jadi jumlah indikator ya nggak masalah. Kemudian pakai Cochrane ataupun yang lainnya juga nggak masalah. Yang jelas, ketika kalian menyusun suatu penelitian, ukuran terkait dengan ukuran sampel, kemudian hal-hal yang lain yang kalian akan tuliskan di proposal penelitian kalian, itu punya dasar yang jelas, dasar teori ataupun referensi yang akurat kayak gitu. Sehingga ketika nanti ditanya, itu kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu teman-teman. Ya, oke, kita akan lanjut. Nah, untuk sampai LS itu sendiri, di sini gunanya untuk apa sih gitu ya? Terkait ciri-ciri yang lainnya, itu perancangan model dan konfirmasi teori. Perancangan model itu model yang sebelumnya belum ada. Jadi bisa jadi pilot research kayak gitu teman-teman. Jadi model-modelnya belum ada teori yang menjelaskan. Belum ada itu bukan berarti belum kalian temukan. Belum ada itu memang belum ada teori-teori yang sudah dibangun sebelumnya oleh peneliti sebelumnya seperti itu, ataupun dibangun oleh peneliti sebelumnya, itu perancangan model. Kalau kalian belum menemukan referensinya, itu jangan bilang kalian merancang model gitu, ya. Jadi upayakan kalian mencari dulu model referensi-referensi terkait yang kalian mau teliti, ya. Seberapa batasnya nih, Bu? Saya itu dapat nggak ada apa ya? Sampai saya bilang itu saya merancang modelnya, sampai kalian benar-benar mencari dari sumber-sumber yang kredibel dalam artian jurnal-jurnal internasional yang sangat bereputasi misalkan. Kalau di situ nggak ada, apalagi nanti dicek lagi di jurnalnya di bawahnya seperti itu. Kira-kira ada apa enggak? Kalau nggak ada, bisa jadi kalian bisa mengklaim bahwa modelnya itu belum ada dan saya membangun model itu sendiri kayak gitu. Nah, kalau konfirmasi teori, ini berarti modelnya itu kalian buat berdasarkan teori yang ada.
Contoh, misalkan kalau kepuasan konsumen itu nanti akan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen ataupun pelanggan. Nah, berarti kan itu teorinya kan sudah ada. Berarti itu mengkonfirmasi teori. Benar nggak ya ini si pelanggan A untuk produk A ini nanti dia sesuai dengan teori yang ada gitu. Kan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan kan umum. Tapi kalau kita pakai di dalam suatu produk tertentu ataupun instansi tertentu, jasa tertentu, itu nanti dia cocok nggak ya gitu. Ya, itu contoh untuk mengkonfirmasi teori. Terus untuk sampai asumsi sendiri ini yang selanjutnya tidak mengikuti asumsi normalitas karena sifatnya boleh menggunakan yang skala pengukuran yang non parametrik tadi, baik nominal maupun ordinal kayak gitu teman-teman. Nah, meskipun demikian nanti akan ada evaluasi apakah model tersebut nanti fit apa enggak sehingga nanti tetap bisa kita lihat modelnya itu bagus apa enggak kayak gitu teman-teman. Nah, di sini yang selanjutnya ukuran sampelnya kecil diperbolehkan. Jadi diperbolehkan ini contoh kalian meneliti suatu objek penelitian nih misalkan kinerja karyawan ini ya farm apa misalkan. Ternyata di sana itu hanya ada 50 karyawannya. Ya udah, kalau kita mau meneliti kinerja ya, misalkan efektivitas kinerja terhadap kesetiaan mereka kayak gitu kan atau enggak motivasi karyawan terhadap kinerja karyawan di situ. Ternyata karyawannya hanya 50 dan kita pakai SMPLS gitu. Ya nggak masalah gitu. Orang karyawannya cuma 50, kita mau lebih ya nggak bisa dong karena di situ karyawannya 50 gitu. Bu, boleh nggak kurang dari 50? Boleh saja, asal tadi referensinya jelas, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau 50 kan kecil ya, kenapa nggak dipakai semua secara sensus kayak gitu dibandingkan kita sampling, ya. Ini untuk case tertentu. Kemudian, Bu, populasinya terlalu besar, saya mau membatasinya itu ya 100 atau enggak 200 aja, Bu. Nggak apa-apa, angka-angka itu boleh kalian munculkan selama referensinya jelas, itu tadi ya, yang saya tengahkan referensinya jelas. Kalian menganut referensinya siapa, ya, berdasarkan teorinya siapa, gitu, sehingga itu muncul angka segitu, gitu, ya, untuk batas minimal misalkan. Karena kalau terlalu besar, populasinya, ya, rasanya tidak efektif juga dengan waktu yang singkat, resources kalian yang lain juga terbatas, sehingga perlu dibatasi yang kalian nanti akan teliti kayak gitu. Untuk sensus yang BPS juga kadang kan ya mereka bilang sih sensus BPS kayak gitu ya. Tapi ada juga mereka melakukan sampling, nggak semuanya itu di sensus. Terus di sini skala pengukuran bisa berupa numerik dan atau kategorik. Artinya di dalam satu model itu boleh menggunakan skala pengukuran dua-duanya ini. Namun kalau menurut saya ini di dalam satu variabel laten yang bulat-bulat nanti, variabel laten itu antara ya numerik dan kategori itu harusnya dipisahkan kayak gitu. Terus tidak diperbolehkan hubungan timbal balik. Nah, ini jadi harusnya dia hubungannya satu arah gitu, bukan dua arah. Kalau dua arah berarti pakai alat analisis yang lain gitu. Oke, ini contoh modelnya ya teman-teman. Ini model dasarnya. Ini saya rasanya buat ini pakai sampai Smart PLS versi yang kedua. Sekarang sudah versi yang keempat. Cuman untuk simbol ya, baik untuk indikator ini yang kotak-kotak ini, yang kuning-kuning ini namanya indikator yang nantinya akan mengukur si variabel laten. Variabel itu yang bulat, laten itu yang bulat-bulat ini. Kadang yang rasa nggak bisa mengukur dirinya sendiri, sehingga perlu pengukur. Pengukurnya siapa ya si indikator tersebut gitu. Nah, sorry. Kemudian di sini ada beberapa variabel laten ya teman-teman. Ini contohnya saja. Ini dulu penelitian saya. Ini ada beberapa variabel laten yang sifatnya nanti endogen sama eksogen gitu, ataupun independen dan dependen yang nantinya akan saling yang mempengaruhi ya, bukan saling yang mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variabel laten yang perlu kita ketahui ya nanti kira-kira pengaruhnya terhadap variabel yang lainnya itu seperti apa. Oke, kemudian ini di sini. Nah, yang di sini, Bu, ini harus kok cuma PE2 dan PE5? Emang
PE1, PE3, PE4-nya kemana, gitu kan. Ini jadi teman-teman, seperti halnya penelitian yang lain, yang masuk ke SEM ini, kalian kan harus ada uji validitas dan reliabilitas. Itu kan kedua uji itu kan digunakan untuk menguji apakah instrumen kalian itu fit apa enggak, kayak gitu kan teman-teman ya. Sehingga ketika ada yang enggak fit, dalam artian enggak valid, enggak ada yang enggak reliable, berarti perlu kalian konfirmasi ulang kepada responden yang kalian gunakan pada saat uji validitas dan reliabilitas. Tetapi bisa juga kalian drop gitu. Nah, untuk case ini, sebelum masuk ke SEM, dua hal itu harus kalian sudah clearkan terlebih dahulu, mana yang valid, mana yang enggak gitu. Jadi misalnya 30 responden pertama kalian gunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, ataupun ya responden yang bukan sebenarnya gitu, yang sekiranya bisa menjawab ya, mewakili penelitian kita. Nah, dari 30 itu ternyata ada beberapa yang nggak valid. Ya udah, misalkan ini case-nya adalah paling akhirnya adalah kalian nggak bisa konfirmasi ulang ke respondennya, ya udah kita drop aja. Dari 50 ternyata ada 5 yang di drop. Maka ada 45 butir pertanyaan yang selanjutnya nanti kalian akan gunakan untuk responden yang sebenarnya. Dan itulah yang nantinya akan 40 pertanyaan tadi, biasanya 45 pertanyaan ini biasanya kalau saya itu biasanya langsung saya gunakan sebagai indikator. Sehingga 45 yang tadinya 50 karena nggak valid 5, nggak reliable 5, berarti tinggal 45. Nah, 45 inilah yang nantinya akan masuk ke model STEM gitu. Sehingga nanti di sini ada indikator-indikator yang mungkin ini PE1, PE3, PE4 hilang karena dia berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dia tidak memenuhi hal tersebut. Maka yang masuk ke sini adalah yang lolos uji validitas dan reliabilitas instrumen gitu. Ingat ya, uji validitas reliabilitas itu sebelum penelitian sesungguhnya dilakukan. Tapi bisa juga terkadang nggak udah daripada ngambil 2 kali kerja, biasanya 30 orang pertama itu diambil dari responden yang akan kita teliti. Gitu. Nah, ini contoh model SEM-nya ya, teman-teman. Nah, tadi saya sampaikan ada variabel yang sifatnya endogenus dan eksogen gitu ya. Endogen dan eksogen ini bedanya apa? Nah, lihat saja di sini ya teman-teman, bahwa variabel endogen, endo itu dia masuk gitu. Artinya apanya yang masuk, lihat aja variabel ataupun variabel laten di sini ya, yang ditempelin dengan anak panah. Maka motivasi dan productivity ini disebut sebagai variabel endogenus gitu. Tetapi yang eksogenus berarti yang tidak ditempeli dengan mata panahnya. Jadi kayak SES, kemudian ada insentif. Motivasi juga sama, di sini dia juga tidak ditempeli dengan anak panah. Berarti motivation itu dia memiliki dua peranan ya, sebagai endogenus dan eksogenus kayak gitu. Cara melihatnya seperti itu saja ya teman-teman. Ketika dia ditempeli dengan anak panah, maka nih mata anak panah, maka berarti dia disebut sebagai endogenus. Tapi kalau dia tuh variabel tersebut tidak ditempeli oleh anak panah, maka disebut sebagai variabel yang sifatnya eksogen. Oke, mungkin bisa dicermati terlebih dahulu. Sebenarnya saya ujung dulu ke belakang. Oke, silakan dicermati dulu untuk variabel eksogenus dan endogenus ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Ini karena waktunya sudah 16.06, saya coba lebih percepat. Nah, ini variabel bisa menjadi keduanya. Contohnya tadi motivation ya, dia bisa berperan sebagai endogen maupun eksogen gitu. Coba teman-teman mungkin yang sudah pernah ikut pelatihan yang sama, yang serupa ini sudah pernah tahu ya. Coba kira-kira mana yang termasuk variabel endogen, mana yang eksogen, ataupun yang kedua-duanya sebagai endogen maupun sebagai eksogen. Boleh ditulis di chat box, teman-teman.
Boleh ya, silakan. Mana yang termasuk variabel endogen, mana yang eksogen. Ataupun kedua-duanya. Silakan siapapun, boleh. Silakan teman-teman. Masih belum paham atau perlu ini? Silakan ditulis di chat box ya. Oke, Owi. Yang endogen. Oke, makasih Owi. Yang lainnya, silakan. Silakan teman-teman. Ini Owi. Oke, silakan teman-teman yang lainnya. Makasih Owi. Oke, makasih Satibi. Silakan yang lainnya. Biar saya tahu ya, kalian paham apa enggak. Jadi silakan di satu lagi ya, mungkin direspon di ini ya, chat box ya. Ada lagi? Kan kalian sekarang kalau nggak salah udah ini ya, udah presentasi proposal kalian kan. Nah, sebenarnya ada kesempatan hal-hal seperti ini yang bisa kalian gunakan untuk mengkonfirmasi apakah modal kalian itu benar apa enggak, kayak gitu. Dibandingkan kalian kalau belajar sendiri ataupun nanya ke temennya, ada hal yang nggak paham kayak gitu. Baik untuk yang series sebelum-sebelumnya seharusnya, ataupun series selanjutnya nanti gitu. Oke, makasih buat Owi dan Satibi yang sudah merespon, yang lainnya mungkin masih menulis ya. Oke, jadi variabel endogen adalah variabel yang ditempeli dengan mata anak panah. Sehingga ini kita bisa lihat, sepertinya ini kebalik ya, yang pun jawabannya Owi. Untuk yang mata anak panah yang ditempel dengan mata anak panah, kan ini ya nih. Nah, ini disebut sebagai variabel endogen. Nih. Bisa juga dua-duanya, tapi kita masukin dulu aja ya. Yang nih, yang ditempel sama anak-anak panah, ini disebut sebagai variabel yang sifatnya endogen. Oke, makasih Mbak Hanifah. Nah, ini yang endogen. Kalau yang eksogen, nih sudah dilihat ya teman-teman, yang ditempel dengan anak panah. Jadi variabel laten tuh yang ini nih, yang biru-biru. Ini namanya variabel laten. Saya ini lagi ya, ini yang biru-biru bulat, ini variabel laten. Kemudian yang warna kuning ini namanya indikator. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Nah, ini yang kotak kuning ini namanya adalah
indikator. Kemudian yang biru-biru, bulat biru itu namanya variabel laten, gitu ya teman-teman. Nah, variabel laten tadi kan dibagi jadi dua, endogen sama eksogen. Kalau yang endogen ini yang saya bulat dulu ya, yang ditempel dengan mata anak panah yang melekat pada variabel laten. Ini variabel laten yang sifatnya endogen. Sementara yang eksogen ini adalah yang ini. Eksogen ini yang meninggalkannya jadi kebalikannya nih. Nih. Ini yang saya lingkarin ini adalah yang eksogen. Nih. Ini ya, ini eksogen dan endogen. Oke. Udah clear belum? Jadi yang warna biru itu variabel laten, yang warna kotak kuning itu namanya indikator. Kemudian yang variabel endogen itu yang ditempeli variabel yang biru-biru yang ditempeli dengan mata anak panah. Berarti ada COM, CUSA, CUSL, dan like kayak gitu. Tapi kalau yang eksogen, ekso itu kan keluar, berarti keluar dari variabel tersebut. Maka ada qual, pov, dan cisor ataupun ATTR. Ini yang pure sebagai eksogen, tapi untuk yang like, CUSA, CUSL, dan COM ini bisa jadi dua-duanya. Dia sebagai ekso dan endogen kayak gitu teman-teman, tergantung hubungannya dengan siapa. Nah, coba teman-teman perhatikan untuk COM ini ternyata dia punya dua sifat, ya. Dia berlaku sebagai ini ya, sebagai endogen ketika dia dihubungkan dengan qual, pov, cisor, dan ATTR. Tapi COM ini dia akan bersifat sebagai eksogen ketika hubungannya dengan CUSL dan CUSA, gitu ya. Begitu pula dengan like ini dia akan bersifat sebagai endogen ketika dia hubungannya dengan qual, pov, cisor, dan ATTR. Tetapi like ini akan menjadi variabel eksogen ketika berhubungan dengan CUSA dan CUSL kayak gitu. Begitu pula CUSA ini ya, CUSA itu dia kalau dihubungkan dengan COM dan like itu sebagai variabel endogen. Tetapi kalau dihubungkan dengan variabel CUSL maka dia sebagai eksogen. Sehingga yang pure menjadi endogen itu hanya CUSL. Tetapi COM, CUSA, dan like itu dia biner, dia punya dua peranan sebagai endogen dan sebagai eksogen. Tetapi kalau yang pure eksogen itu adalah qual, pov, cisor, dan ATTR kayak gitu. Ini ya, jangan terbalik lagi mana yang eksogen, mana endogen. Yang bulat-bulat warna biru ini variabel laten. Kalau yang kuning-kuning ini adalah indikator. Kemudian mana eksogen, mana endogen juga harus diperhatikan. Gampangnya adalah melihat bulatan mana yang ditempel dengan mata anak panah dan bulatan mana yang nggak ditempel dengan mata anak panah kayak gitu. Ya, yang berasal dari bulatan yang lain, itu ya. Ini kurang lebih terkait dengan variabel laten. Oke, saya lanjut ya. Dulu ya ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum dilanjut? Nggak ada? Semoga sudah jelas. Kalau biar lebih jelas itu kalian mencatat gitu. Jadi nggak hanya telinga dan mata kalian yang bekerja, tetapi tangan kalian, saraf-saraf yang di tangan kalian itu juga bekerja sehingga ingatan kalian lebih banyak yang mengingat gitu ya. Oke. Kemudian ada juga yang disebut variabel laten yang memiliki sifat variabel moderasi ataupun moderating variabel. Nah, ini variabel moderasi ini adalah variabel menurut sekarang 2006 ya, variabel yang mempunyai ketergantungan atau kontingen efek yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Nanti kita akan lihat karena ada variabel yang lain. Tujuannya adalah mempengaruhi atau mengubah hubungan awal antara variabel bebas dan variabel terikat ataupun eksogen dan endogen. Nah, jadi ini untuk mengubah yang tadinya nggak punya hubungan, jadi punya hubungan, bisa jadi seperti itu. Yang tadinya hubungannya lemah, jadi hubungannya tinggi gitu, atau pengaruhnya tinggi. Nah, contohnya seperti ini, ya.
ini diolah pakai Smart PLS versi yang ketiga, karena versi yang keempat nanti akan beda bentuknya. Namun di sini esensinya sama. Jadi misal nih, ini MK ini adalah variabel yang eksogen, independen yang eksogen. Independen pasti eksogen ya. Ini eksogen. Kemudian KA juga sama, PEP dan KK. Ini kan kalau kita lihat dari modelnya, dia berpengaruh secara langsung. Variabel MK, KA, dan PEP itu berpengaruh langsung terhadap KK. Kepanjangannya apa? Udah pokoknya ini aja gitu ya. Nah, gimana nih kira-kira nih kalau di antara MK ini dia hubungannya segini ya. Ini kalau nggak salah ini setnya ya. Ketahuan, jadi dari sini ketahuan berapa sih kira-kira hubungan MK terhadap pengaruh MK terhadap KK. Nah, kalau secara langsung MK terhadap KK itu dia punya hubungan positif 0,211 atau 21,1%. Bisa juga ini KA ke KK 31,7 positif, dan PEP 49,2 KK. Nah, kalau misalkan bisa nggak ya kalau berdasarkan teori itu ada yang bilang bahwa kalau MK terus kemudian di situ ada KK di sebagai penengahnya, stimulannya ya, ibarat katanya tuh apa tuh kalau di kimia enzimnya ya, enzim stimulatornya itu loh. Jadi di tengah-tengahnya ini dikasih si KK itu MK ke KK. Jadi nanti ada moderasi ini di tengah-tengahnya menuju KK ini nanti akan ada moderasi antara misalkan di sini KA gitu kan. Jadi ada moderasi KA dari MK ke KK. Nah, ternyata punya hubungannya itu adalah minus 0,153 misalkan. Jadi di sini didapatkan berubah dong tadinya positif 0,211 menjadi minus 153 kayak gitu. Kemudian ini juga sama terhadap KK itu ada simulator yang kayak gitu ya. Jadi ada variabel tambahan, misalkan sini KA kayak gitu. Ya ternyata yang tadinya 0,492 menjadi 0,123. Ini semakin turun kalau ada simulatornya, kalau yang ini semakin turun dan berubah pengaruhnya. Sehingga lebih baik MK itu berpengaruh langsung terhadap KK dibandingkan ada variabel moderating yang nantinya akan disinyalir akan mengubah hubungan tersebut. Harapannya mengubah menjadi lebih baik kayak gitu kan, ataupun kita akan menguji teori tertentu gitu yang tadinya hanya pengaruh langsung tetapi ada variabel moderating di dalamnya kayak gitu. Ya. Oke. Kemudian ada juga variabel yang sifatnya intervening, bukan intervening ya. Nah, jadi habis belajarnya kalian pening. Bagus kalau pening berarti kalian belajar. Nah, variabel intervening ini adalah penghubung ya yang nantinya akan menyebabkan variabel eksogen tadi memiliki hubungan tidak langsung terhadap variabel endogen. Ini variabel intervening. Kalau yang ini tadi dia tidak langsung di tengah-tengahnya, kalau di sini ada di antaranya kayak gitu. Wah, saya tipu nih Sugio. Variabel intervening itu adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antar variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Ini menurut Sugiarto 2019, tapi nanti di Smart PLS itu biasa ketahuan nanti kira-kira pengaruh si variabel intervening ini berapa besar sih pengaruh tidak langsungnya terhadap produktivitas. Jadi contoh variabel intervening ini adalah ya ini ya motivation ini karena dia menghubungkan antara SES terhadap produktivitas secara tidak langsung. Kemudian insentif terhadap produktivitas secara tidak langsung juga kayak gitu. Ya. Lanjut ya, ini waktunya nanti kita fleksibelin. Oke, nah ini kalau dibuat kembali seperti ini, variabel bebas, variabel tergantung, ataupun variabel terikat, kalau dihubungkan secara tidak langsung, ada variabel di tengahnya itu ada intervening, tapi kalau ada stimulator seperti ini, itu sebagai variabel yang moderating atau moderator. Baru itu bicara yang bulat-bulat. Kalau bicara yang kotak-kotak yang kuning tadi itu tadi disebut sebagai indikator. Nah, indikator itu dibagi menjadi dua yang sifatnya reflektif maupun formatif.
Reflektif itu berarti dia merefleksikan, yang artinya menggambarkan variabel tersebut gitu. Jadi ini nanti juga berpengaruh terhadap jenis bukan struktur pertanyaan ataupun pernyataan yang nanti akan kita buat di dalam kuesioner. Kemudian ada juga nanti indikator formatif yang sifatnya dia pembentuk gitu. Nah, ini contoh untuk bentuk variabel indikator reflektif dan formatif. Nah, ini kuesionernya nanti bisa kalian baca ya, teman-teman. Terus ini juga sama, sudah ada ininya. Terus, nah ini ada model yang sifatnya outer dan inner gitu. Outer itu dia out kan luar, luar itu bicara antara bulat dengan indikatornya. Tapi kalau inner itu bicara dalam, dalam itu antara siapa? Antar variabel latennya. Itu disebut sebagai inner model ataupun model inner kayak gitu ya teman-teman. Dan jadi antara bulat dengan bulat itu namanya inner, kalau bulat dengan kotak namanya outer. Terus, nah di dalam ini kan modeling ya, pemodelan yang artinya kita pengen model yang fit gitu kan. Nah, model yang fit itu bisa kita nilai apakah model tersebut fit atau belum, pasti ada standarnya kayak gitu. Nah, nanti sama halnya dengan yang namanya regresi itu ada pengukuran yang sifatnya validitas dan reliabilitas. Nah, untuk yang khusus variabel yang memiliki indikator reflektif, untuk validitas modelnya itu bisa dilihat, ini outer modelnya dulu ya, bicara kotak dengan bulatnya itu sendiri. Nah, dilihat dari AV-nya, itu bagusnya itu lebih besar sama dengan 0,5. Artinya yang namanya variansnya itu bagusnya ya 50-50 ataupun lebih besar dari 50%. Kalau 0,5 kan 50% kayak gitu. Terus cross-loading-nya, ini semua korelasi indikator masing-masing peubah laten ke peubah laten lainnya memiliki nilai lebih besar. Contoh di sini, misalkan COM itu punya indikator sendiri COM 1, 2, 3. Tapi COM itu bisa juga memiliki nilai loading dengan kual 1, kual 2, kual 3, kual 4, kual 5, dan seterusnya. Itu namanya cross-loading gitu. Jadi pembobotan silang ya antara suatu variabel laten dengan indikator variabel lainnya, itu namanya cross-loading. Dan cross-loading itu dikatakan valid kalau misalkan nilai COM dengan indikator COM itu sendiri, baik COM 1, COM 2, COM 3 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kualnya, indikator kual gitu. Ya, nilai pembobotan COM terhadap indikator kual kayak gitu. Itu bagusnya seperti itu. Kemudian kalau yang Cornell-Laverne-nya ini dilihat dari kriteria validitas diskriminannya, ini nanti akar AV harus bisa dari nilai korelasi variabel laten dengan variabel laten lainnya. Ini ada semua di hasil analisisnya kayak gitu. Terus untuk reliabilitasnya teman-teman bisa lihat dari komposit reliability-nya. Ini saya harusnya reliability. Kalau nanti sifatnya penelitian kalian itu adalah exploratory, jadi pilot project kayak gitu ataupun pilot research yang belum ada ininya ya, belum ada modelnya kayak gitu, kalian merancang model baru, itu berarti dia 0,6 nilai CR-nya, itu minimalnya. Kalau dia konfirmatory, purposis misalkan ini 0,7, kalau research ini biasanya yang diteliti di lapang, ya biasanya eksak-eksak kayak itu, kalau enggak teliti di laboratorium kayak gitu. Ini bisa 0,8. Nah, kalau yang kita biasanya yang sosial itu 0,7 gitu. Nah, selain itu juga dilihat Cronbach alfanya. Ini skala yang baik itu harusnya lebih besar daripada 0,8, teman lebih besar dari 0,7 gitu. Ini silahkan disesuaikan. Nah, yang paling utama biasanya untuk menilai, biasanya untuk dropping ininya ya, dropping indikatornya itu dilihat dari outer loading-nya. Kalau teman-teman itu tadi baru memulai riset itu ada hari awalan dan belum pernah ada modelnya, pakai yang loading faktornya itu 0,5. Tapi kalau modelnya itu sudah ada teori-teori sebelumnya, jadi antar teori itu kalian bikin model misalkan, itu kalian mengkonfirmasi teori. Ya, berarti wajib hukumnya menggunakan loading di atas 0,7 karena sudah ada yang membuktikan sebelumnya teori tersebut, tapi kita padu-padankan menjadi sebuah model kayak gitu.
Berarti nanti outer loading-nya harus di atas 0,7. Kalau kurang dari 0,7 harus kalian drop dari model tersebut. Kalau yang formatif ini kurang lebih lihat validitasnya, loading significance-nya beda ya nanti dengan yang reflektif 0,5, kemudian untuk yang ini juga harus signifikan. Signifikannya kalian terserah mau pakai alfanya 5%, 10%, 15%. Biasanya kalau social science itu dia maksimumnya 15% kayak gitu. Cuma yang umum dipakai 5%. Kemudian cross loading-nya itu sama dengan modal reflektif ya ukurannya. Kemudian untuk reliability, lihat dari multicollinearity-nya apakah dia antar variabel laten itu punya hubungan gitu kan atau enggak dengan yang lainnya. Terus nilai VIVF-nya itu untuk yang multicolor tadi dikatakan multicolor kalau dia lebih besar daripada 5. Variansnya ya, ini lebih dari 5. Kemudian yang innernya sekarang kita akan melihat innernya itu dia fit apa enggaknya. Nah, kalau dasarnya untuk yang regresi itu dia punya R-square gitu kan. R-square itu nanti akan dibagi menjadi 3 ini menurut Chin 1998, tapi kalau kalian punya referensi yang lainnya, ya silahkan. Intinya semakin besar makin bagus, berarti variabel independen tadi ataupun exogen tadi makin menjelaskan yang diukur yaitu yang dipengaruhi gitu ya, yaitu variabel si endogen tadi gitu. Itu estimasi koefisien jalurnya nanti dilihat dari original sampelnya berapa besar sih kira-kira pengaruh variabel X terhadap Y, exogen terhadap endogen. Terus kemudian goodness of fit-nya ini juga nanti akan teman-teman lihat dari nilainya nanti muncul di hasil analisis intinya ya SEM-nya. Terus kemudian ada effect size F-square-nya di sini dia ada lemah, moderat dan substansial. Ini jadi F-square itu untuk melihat apakah suatu variabel model itu yang tadinya misalkan di sini nih, ini kan model utuh. Tapi kalau kualnya saya buang, nanti seberapa besar sih pengaruh kual itu terhadap terhadap like misalkan ketika kual tuh nggak ada gitu. Nah, itu namanya adalah F-square effect tadi gitu. Jadi pengaruh model suatu variabel yang dikeluarkan dari model itu seberapa besar itu bisa dilihat dari efektif F-square-nya gitu. Kemudian yang terakhir adalah prediction relevance-nya karena yang SEM itu digunakan untuk memprediksi ya sampai untuk prediksi, maka nanti seberapa relevansi model tersebut kita akan gunakan di lain waktu sehingga bisa memprediksikan apa yang akan kita prediksikan di masa yang akan datang gitu. Ini dia harus lebih besar dari 0. Nilainya positif. Ini contohnya ya, teman-teman. Ini ada nilai-nilai. Yang namanya loading factor. Yang ini, yang nempel ini. Ini namanya loading factor. Kemudian di sini nih fat-nya. Ya. Ini yang di dalamnya adalah R-square-nya gitu. Ya. Oke. Lanjut, ini yang outer modelnya. Kemudian saya akan lanjutkan. Nah, ini bootstrap-nya. Kalau sudah kalian bootstrap, berarti itu kalian akan menghasilkan inner model. Inner model ini, yang angka-angka yang di sini, ini menunjukkan ini ya signifikansinya ya. Tadi kan kalau bobotnya udah ketahuan tuh di outer modelnya. Nah, kemudian di outer model juga ketahuan berapa pengaruh PE ke BI. Tapi pengaruh tersebut dia signifikan apa enggak, bisa kita lihat dari sini. Nah, ini nilai T-tabelnya gitu ya, T-hitungnya kayak itu kalau di statistik kan. Tuh. Jadi mana sih yang lebih besar daripada T statistik yang ada? Kalau 5% biasanya pakai 1,96 gitu kan. Berarti yang lebih besar dari 1,96 itu berarti yang signifikan. Kalau yang enggak kurang dari berarti tidak signifikan. Oke, saya lanjut. Nanti silakan dicatat dulu jika ada pertanyaan. Oke, ntar dulu. Lanjut ya, teman-teman. Oke. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya, teman-teman. Sejauh ini, file yang bisa diterima oleh SmartPLS itu adalah
CSV atau ini ya dalam bentuk CSV atau yang buka kurungnya ada koma delimited, karena CSV itu ada macam-macam gitu kan, ada beberapa kalau nggak salah. Kalau kalian lihat dari format type-nya itu ada beberapa, cuman yang static PLS cukup kalian pilih format yang CSV yang buka kurung koma delimited gitu. Kalau Excel biasa nggak akan kebaca. Nah, sekarang kita coba akan latihan ya teman-teman. Kita akan latihan terlebih dahulu. Coba siapa yang udah ada Smart PLS-nya, bisa raise hand dulu. Yang sudah ada Smart PLS-nya. Pelatihan kayak gini kalau kalian nggak latihan, itu percuma. Karena habis itu nanti kalian lupa lagi gitu. Belajar dari recording ataupun dari YouTube bisa aja gitu. Cuman kan kalau ada tutornya kayak itu rasanya jauh lebih ini. Ntar deh, mana punya saya? Oke, nggak tahu kalian udah ada apa belum. Jadi nanti ini tampilan Smart PLS yang ke versi keempatnya, ini saya pakai trial-nya. Kalau trial itu dia nanti datanya nggak boleh lebih dari 100. Sehingga tadi yang saya kirim melalui panitia, kalian sudah buka apa belum, saya kurang tahu. Itu sekitar under 190-an kalau nggak salah. Jadi itu yang nanti kalian bisa gunakan untuk trial ini gitu ya. Tapi kalau kalian datanya lebih banyak, berarti kalian harus berlangganan. Nah, berarti yang pertama, teman-teman, kalian harus buka new project-nya dulu. Tadi saya sudah pernah nyoba sih ya, sebelum sini. Misalkan ini latihan SEM KIS 8, saya namanya seperti itu. Ya. Jika sudah, nah akan muncul di sini teman-teman. Latihan SEM KIS 8, ada import data file dan create model. Nah, yang pertama import dulu teman-teman. Nah, ini saya import dulu, datanya dulu kita import ya. Kemudian jangan lupa kalian ubah dulu skalanya. Ini kan ada metrik, ordinal, dan kategorikal. Kebetulan yang saya sampaikan ke kalian datanya bersifat kuesionernya itu mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berarti itu saya bisa sebut sebagai ordinal gitu kan. Ini kalau kategorikal di sini berarti dia ini ya nominal ya. Oke, ini saya coba ini ya. Iya, makasih Mbak Askia. Oke. Silakan yang sudah mulai download ataupun sudah mulai buka, kita latihan bareng-bareng ya. Maaf. Ini diubah semua, kebetulan dia ordinal semua. Jadi saya ini ya. Yang lainnya nggak usah diubah selain bentuk ininya, scale-nya ya. Gitu. Oh, ini totalnya nanti nggak usah ya. Ini minimum maksimumnya itu berdasarkan datanya. Kita import ya. Dan nanti datanya seperti ini. Jika sudah, kita akan buat ininya ya. Kita back lagi, kemudian kita akan buat modelnya. Jadi create model. Kemudian ini model type-nya kalian pilih, regression apa PLSM gitu. Kalau yang versi sebelumnya dia hanya PLSM gitu kalau nggak salah. Jadi pilih PLSM ya. Model name. Latihan KIS 8. Oke, muncul seperti ini layarnya ya. Nanti ada back, save, calculate, select, kemudian latent variable, dan seterusnya. Nah, ini untuk nanti biasanya buat mindah-mindahin. Nah, kita bikin dulu ya latent variabelnya dulu. Nah, tadi laten yang pertama dari slide yang terakhir. Sekarang saya stop share. Saya share-nya screen aja kali. Salah. Nih.
sama ini ya. Nah, tuh, gimana gerak? Ini nggak bisa ya. Oke, nggak bisa deh ini kayaknya. Kalian ini ya, tolong di iniin, bisa dibantu. Itu yang pertama apa tuh? Dari gambar itu, teman-teman, hampir apa ya? Receive value ya, misalkan kita tulisnya PV, kita enter, dan kita tambahkan laten yang lain, ada 4 kalau nggak salah itu latennya. Ada juga customer satisfaction ya, kita tulis mungkin CS gitu, terserah kalian maunya apa, misalkan X1, X2, X3 ya terserah, yang jelas keterangannya harus jelas itu menerangkan apa. Ini kan hanya simbol. Kemudian ada perceive enjoyment ya. Perceive enjoyment. Nah, terus ini saya. Nah, buat pindah pilih slide ini ya, nanti biar bisa dipindah kemana-mana. Nah, ini lurus apa enggaknya kan ketahuan dari sini. Terus mau nambahin lagi, klik lagi laten variabel. Terus yang terakhir itu repurchase intention ya. Kalau nggak salah saya ini tulisnya PI deh. Di ininya indikatornya. Ini kan udah nih teman-teman ya. Oke. sorry. Nah, ini enaknya ini kalau S4 PLS 4 tuh kalau lulus apa enggaknya ada tanda hijau-hijau nih di tengahnya. Kalau sebelumnya tuh nggak ada. Ke sini aja deh, nanti takut ini. Bentrok. Nah, terus kalau udah seperti itu, kondisikan keslide lagi ya. Ini berarti kondisi normal, netral atau normal. Kita akan drag dulu. Ini biasa blok semuanya. Shift ke bawah, PV kita blok semua ya teman-teman ya. Saya drag ke sini langsung. Nah, ini kalau kalian mau rapikan ke atas ke bawah boleh klik kanan, boleh juga di sini ada tombol atas bawah di sini ya di kanan ini. Kalau saya mau taruh atas ya taruh atas seperti ini. Itu boleh. Biar lebih rapi aja kan tampilannya kalau rapi kan enak dilihat. Nah, ini juga sama kalian blok kemudian syarat ke PE. Ini saya rapikan lagi. Kemudian CS-nya. Nah, ini ada muncul ya ada ordinal kayak ORD ini ya. Berarti ini menunjukkan skalanya ordinal. Ini seperti ini ya. Kemudian repurchase intention kemarin saya lupa. Ini lebih pakainya PI, nggak apa-apa ya. Sini saya ubah ke bawah seperti ini. Kalau sudah kalian konekin gitu ya sesuai dengan model yang kalian buat kayak gitu. Ini kan model H1, H2, H3, H4, H5 yang ada di ini ya, yang ada di slide-nya itu based on teori kayak gitu. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, ini H1, H2, H3, H4, H5 ini sesuai dengan yang teori kayak gitu. Sehingga kita tinggal menghubungkan dengan ini kan H1 itu PV terhadap CS. Jadi kita hubungin, klik connect-nya dulu. PV terhadap CS. Nah, kita seret nih. Nah, seperti ini. Habis itu ada lagi PV terhadap repurchase intention atau PI misalkan. Ini kan udah aktif nih connect-nya nih. Kita taruh di bulatan PV terus kita tarik ke PI kayak gitu. Habis itu ada lagi antara H3 itu PE ke CS. PE ke CS ya. PE ke CS. Kemudian ada lagi PE ke ini. PI. Terus yang terakhir H5-nya CS ke PI. Seperti ini. Ini langsung tanya jawab aja ya. Amber ya. Jadi biar lebih ini ya, biar lebih interaktif kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini berarti kan kalian biasanya screenshot dulu. Kalau ini kan dipakai buat model awal ya. Itu kalian screenshot atau enggak nanti kalian simpen kayak gitu ya, teman-teman ya. Klik kanan export to as image-nya. Jadi ini nanti bisa kalian tempelin deskripsi kalian di hasil laporan kalian kayak gitu terkait pengolahannya.
Ini sebagai model awal ya. Kalian simpan sebagai model awal. Terus ini saya mau netralin lagi biar nggak mau pilih select lagi. Ini geser-geser aja nih biar nggak terlalu ini misalkan gitu ya. Ini bisa. Ini kita geser ke sini juga nggak masalah. Biar lebih longgar gitu, nggak tabrakan kan. Oke. Kalau udah seperti ini teman-teman, kita lakukan olahan yang pertama dulu. Ini ceritanya udah kalian simpen ya. Tadi export to image-nya atau kalian screenshot lah atau apa gitu. Kalau resolusinya biar bagusnya sih simpan aja ya. Terus kalian akan calculate dulu yang pertama outer loading-nya outer modelnya dulu. Ini ada calculate, kemudian di sini PLS SEM algorithm ya. Ini ceritanya belum ada yang moderating variable ya. Ini langsung aja ini start aja ngikutin default yang di sini, ini nggak usah diubah-ubah, kemudian dia start ke calculation-nya. Nah, muncul seperti ini hasilnya. Ya. Untuk dropping-nya, ini sebelum kalian dropping, simpan lagi gambar ini. Ini sebagai model ini ya, outer awal. Karena sebelum ada indikator yang di-drop. Di-drop itu ketika nilai loading faktornya kurang dari 0,7. Ceritanya ini konfirmasi teori ya, bukan pilot research kayak gitu. Ataupun perancangan model awal. Jadi silahkan, kalau saya biasanya ngambil ini ya, kita open report-nya dulu deh. Kelihatan nggak? Nah, di sini misalkan kalian mau lihat yang pertama kali lihat itu outer loading-nya. Sini ada yang merah-merah nih. Nah, yang merah-merah ini perlu di-drop gitu. Kelihatan nggak, Amber ya? Lihat Ibu. Kelihatan ya? Ini kan ada merah, ada hijau. Kalau yang hijau itu berarti dia sudah valid seperti itu, sudah reliable. Tapi kalau misalkan dia itu ya masih merah, ini perlu di-drop. Gitu. Biasanya kalau saya ngedropnya satu per satu, biar nanti ketahuan progres dari ini ya, dari ininya, dari pelaksanaan ininya, pengeluaran indikatornya. Misalkan ini kita drop dari yang paling kecil gitu kan, misalkan ini. Ya, ini langsung aja nih klik kanan, yang PV1 kalian tulis, nanti kan sebagai bahan kalian untuk bahasan ya, kenapa dia itu di-drop, terus kalian bahas sesuai dengan hasil lapang itu seperti apa, kayak gitu. Kalian langsung delete aja, nah seperti ini. Jangan lupa ya, reportnya tadi disimpan, ya, semua reportnya tadi disimpan, karena sebagai sebagai bahan untuk pembahasan. Ini open report, kalian buka satu per satu. Ada indirect effect, ya, PV terhadap PI, PE terhadap PI, ada indirect effect-nya, kemudian outer loadings-nya, kemudian ini latent variabelnya. Ini nanti kalian buka satu per satu. Yang lebih mudah ya tadi ya, sesuai yang tadi saya sampaikan, ada beberapa assessment yang perlu kalian tulis rasanya. Terus ini ada R-square-nya yang hanya dimiliki oleh variabel endogen. Terus ada F-square-nya gitu. Terus ini kalau F-square itu di versi 2, versi 2 terutama, pokoknya sebelum versi 3 itu harus ngitung manual gitu. Kalau versi 3 dan versi 4 itu sudah muncul di dalam sininya, jadi lebih mudah. Tinggal kita comot-comot, terus kita bahas. Terus ini ada construct reliable validity-nya, dilihat dari ini ya, conbat arwanya, composite reliability-nya, dan semuanya ini sudah ada. Ternyata ada yang merah, berarti dia nggak memenuhi AV gitu. Terus kalian lihat juga nih diskriminan validity-nya, tuh kan, lebih enak di sini. Kemudian nilai collinearity-nya, ini khusus buat yang ini ya, formatif ya. Tapi karena sebagian besar tadi semuanya bahkan itu adalah reflektif, jadi nggak perlu dilihat ini. Terus model fit-nya juga bisa dilihat di sini, nilai square-nya dan semuanya ini bisa dilihat. Ini untuk model awal. Tapi nanti kan kalian perlu drop tuh, dilihat dari outer loading-nya. Kalian drop satu per satu, sehingga nanti hasilnya fit gitu kan. Fit-nya itu artinya outer loading yang muncul di sini itu sudah di atas 0,7. Kalau belum, berarti ya kalian lakukan dropping lagi. Bentar dulu, ini kayak gini, kayak tabrakan kayak ini kan nggak enak dilihat, nggak kebaca ya. Jadi bisa kalian geser-geser.
Nah, kayak gini aja ya. Jadi jelek ya, ke bawah, terlalu bawah. Nah, misalkan kayak gini. Ini tabrakan tadi nggak ketahuan. Jadi ini tuh hubungan ke siapa gitu, nggak bisa. Ini jangan lupa ya teman-teman, save gambarnya, save report-nya dari setiap proses yang kalian lakukan di dalam melakukan analisis di sini. Itu untuk outer modelnya. Kalau innernya teman-teman bisa lakukan di sini adalah bootstrapping gitu. Nah, ini langsung aja ngikutin aja di sini, nggak usah diapa-apain defaultnya ya. Nah, kapan melakukan bootstrapping ini, Bu? Kalau sudah semuanya outer loading itu memiliki nilai di atas 0,7 gitu. Kalau sudah fit semuanya berdasarkan outer modelnya, dilihat ya minimal dilihat dari outer loadingnya, baru nanti di bootstrap gitu. Nah, ini seperti ini, kalian save dulu, kemudian buka reportnya. Dari sini nanti akan ketahuan mana yang punya pengaruh mana yang enggak, kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini ceritanya kan tadi udah outer loading-nya di atas 0,7 semua, meskipun sebenarnya belum gitu kan. Dan ternyata ada yang merah, ada yang biru di p-values-nya gitu. P-values ini untuk melihat apakah si CS itu punya pengaruh nggak ya terhadap PI gitu. Nah, kalau kita pakai taraf ininya ya, alfanya 5%, bagusnya kan kurang dari 5% atau dikurangin 0,05. Berarti yang di atas 0,05 itu dianggap sebagai hubungan yang nggak signifikan. Jadi nggak, lu ngapa-ngapain itu juga ngaruh gitu kan. Lu jungkir balik kayak lu nambahin ininya usaha effort kalian gitu tuh nggak ngaruhnya. Sehingga ketika kalian mau melakukan suatu program kayak gitu biar efektif, itu lihat aja pengaruh mana yang memiliki pengaruh yang besar. Berarti itu yang perlu diperhatikan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, ini p-value ternyata ada 3 nih yang berpengaruh gitu kan, karena p-value-nya kurang dari 0,5. Sebenarnya pengaruhnya berapa besar sih, Bu? Dilihat dari original sampelnya. CS ke PI ternyata punya pengaruh 66,9%. Oke, gede dong gitu kan. Terus PE ke CS 27,9%. Kemudian PV ke CS 52,4%. Sehingga dari 3 hubungan ini yang kalau kita prioritaskan, program mana yang mau kita prioritaskan berarti terkait dengan CS terhadap PI gitu. Baru nanti baru PV ke CS, baru PE ke CS gitu. Karena pengaruhnya besar dibandingkan dengan yang lain kayak gitu. Ya. Ini silakan teman-teman dilihat nih total effect-nya. Ini semuanya sudah ada di sini. Ya, tinggal kalian membahasnya. Ini indirect effect PE ke PI, apakah benar PE ke PE ke PI. Nah, PE ke PI itu bisa langsung ataupun secara nggak langsung gitu. Karena ada variabel intervening tadi ya, yaitu si CS. Jadi mau ke PI itu bisa aja PE itu lewat CS dulu gitu, dan pengaruhnya bisa dilihat dari sini tadi. PE ke PI secara tidak langsung itu punya pengaruh 18,6%, dan ternyata dia juga signifikan karena masih di bawah 5%. Begitu pula PV ke PI, ini p-value-nya 0,00 berarti signifikan dengan pengaruh 35,1%. Tinggal kalian nanti bandingin pengaruh yang langsung sama tidak langsung, itu lebih bagus yang mana. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang bertanya, saya kembalikan ke Angger. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas pemaparan materinya yang luar biasa. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi sudah dijelaskan dari Bu Nurul terkait konsep Semplus, juga cara menggunakan software Smart Plus-nya. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung mengajukan pertanyaan dengan raise hand lewat fitur Zoom yang tersedia, atau jika ada terkendala jaringan, boleh langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, atau jika ada yang terkendala, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan.
Oke, baik. Tadi Ibu Nurul sudah menjelaskan dengan sangat mendetail ya Bu ya. Tadi ada membedakan variabel endogen dengan eksogen, terus juga tadi bahas contoh model SEM-nya juga dibahas. Terus tadi ada variabel intervening, juga ada indikator reflektif dan formatif tadi sempat dijelaskan sama Ibu Nurul. Barangkali ada yang masih belum ngeh nih atau mungkin butuh penjelasan lebih mendalam lagi terkait materi yang dibawakan oleh Ibu Nurul, silahkan ditanyakan teman-teman sekalian. Oke, baik. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya izin nanya Ibu. Tadi sempat mendengarkan Ibu menjelaskan juga. Tadi ada sempat dibahas terkait pembobotan qual dan com ya Bu ya. Nah, tadi kalau misalnya com-nya itu besar itu dikatakan datanya valid gitu Bu. Kalau misalnya sebaliknya, kalau qual-nya yang lebih besar dari com-nya itu bagaimana ya Bu ya? Apanya? Amber, maaf. Qual-nya Ibu yang lebih besar Ibu. Qual apa ya? Yang tadi di bagian penjelasan di model SEM Ibu. Ini boleh di ini dulu nggak? Stop share dulu deh. Yang di ininya ya, yang di sininya. Atau di mana, Amber? Yang di PPT Ibu. Tadi penjelasannya di PPT. Nah, PPT-nya mana ya? Kok hilang? Teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya sambil Ibu Nurul membuka PPT kembali, mungkin baru kepikiran nih tadi ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan, sok nggak ditanyakan teman-teman sekalian. Yang ini, Amber ya? Yap, betul Ibu. Ini tuh Qualcomm, CUSA, USL ini nama variabel, bukan melihat validitas apa enggak, valid apa enggaknya, ini nama variabel aja. Untuk melihat valid apa enggaknya ya tinggal dilihat dari beberapa ukuran tadi ya, validitas lihat dari AV, cross loading sama yang ini ya, fauna larger diskriminan gitu untuk yang reflektif. Kemudian untuk reliabilitasnya bisa lihat dari CR, Cronbach alpha dan outer loading gitu. Jadi yang di sini itu nama kayak qual, POV, CISOR, ATTR, like, CUSA, CWSL, dan COM ini nama variabelnya gitu. Karena di sebelumnya juga beda kan. Ada insentif, motivation, productivity, sama SES ini nama variabelnya gitu. Ini juga sama FK, KA, KK, PEP ini juga nama variabel. Untuk melihat valid apa enggaknya ya kita perlu running dulu di softwarenya, kemudian akan kita lihat nih nilai AV-nya, cross loading-nya, terus diskriminan validity-nya sudah sesuai dengan standarnya apa belum. Kalau belum sesuai berarti bisa dikatakan dia nggak valid. Terus untuk reliability-nya, kalau CR-nya, Cronbach alpha-nya, autoloading-nya juga nggak sesuai dengan standarnya, berarti bisa dikatakan dia nggak reliable gitu. Gitu, Amber. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bagaimana teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya? Atau barangkali sudah paham semua nih Bu ya? Biasanya kalau diem tuh ada dua kemungkinan Ibu. Antara paham, atau lagi bingung mau nanya apa Bu. Oke, baik teman-teman sekalian. Ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin dari panitia. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, Bu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, Bu ya. Ya.
Baik. Mungkin nanti kalau teman-teman baru ada mau pertanyaan atau baru kepikiran nanti setelah baca-baca materi atau kelas praktik, bisa mungkin langsung saja menghubungi panitia yang bertugas untuk pertanyaannya biar nanti disampaikan ke Ibu Nurul ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke acara berikutnya, mengingat waktu kita semakin menipis. Oke, terima kasih kepada Ibu Nurul selaku narasumber yang luar biasa yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua di sore hari ini. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Ibu Nurul sebagai narasumber pada KIS series ke-81 sore ini. Masih jauh Oke, baik. Oke. Terima kasih kepada Ibu Nurul untuk kesempatannya pada hari ini. Mohon diterima Ibu, bentuk terima kasih dari panitia dan juga teman-teman di sini kepada Ibu yang sudah berbagi ilmu pada sore hari ini. Untuk teman-teman panitia boleh untuk memandu dokumentasi kita dalam sesi penyerahan sertifikat dan cindera mata ini kepada narasumber kita sore hari ini. Kepada panitia dipersilakan. Baik, Ibu, saya izin bantu untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurul yang telah bersedia meluangkan waktunya serta berbagi ilmu kepada kita semua. Baik, rekan-rekan kalian, kita meningkat ke acara berikutnya. Ya, presensi. Rekan-rekan sekalian dimohon untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat oleh panitia atau bisa langsung scan barcode presensi yang tertera di layar rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian dimohon untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan di kolom chat oleh panitia atau bisa langsung scan barcode yang tertera di layar teman-teman sekalian. Mungkin ditunggu sekitar 1-2 menit untuk teman-teman mengisi link presensi ya. Sambil nunggu presensi ya, Amber, saya mau ingatkan lagi teman-teman, mungkin karena waktunya juga terbatas, jadi rasanya mungkin terlalu cepat atau gimana, jadi silakan jika ada pertanyaan, itu dipersilahkan untuk menghubungi saya seperti itu, ataupun pembicara yang lainnya yang mengisi KIS sebelumnya, kecuali memang pembicara yang tidak berkenan ya. Misal ada yang bicara dari luar IPB kayak gitu, rasanya kan canggung juga kalau buat bertanya kayak gitu. Dan itu manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika ada momen-momen seperti ini daripada kalian belajar sendiri dan nanti malah bingung. Nah, silakan nanya, meskipun nanti kepake apa enggaknya. Terkadang mungkin ada berpikiran, saya belum pakai ini kok Bu, jadi ngapain juga saya belajar, mungkin ada hal seperti itu. Atau juga ada yang berpikiran, ya udah nanti juga ada lagi gitu, karena lagi di jalan atau apa, sehingga fokusnya terpecah, nggak bisa memahami secara optimal kayak gitu. Jadi sebaik-baiknya manfaatkan hal-hal seperti ini, karena kalaupun di luar ini rasanya berbayar seperti itu, dan ini hal-hal yang kayak gini tuh nggak semua departemen ataupun prodi itu melakukan pelatihan-pelatihan yang bisa mensupport teman-teman kayak gitu untuk berbagai hal, baik untuk penelitian kalian ataupun yang ikutan PKM, ikutan kegiatan yang lainnya, nulis research kayak gitu ya, itu sangat berguna sekali kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kayak mencicil gitu, apalagi angkatan 58, kemudian 58 kan masih semester 4 ya, jadi nyicil dulu, oh saya kemarin pernah ikutan pelatihan ini gitu, jadi bisa recall kembali aja gitu, nanti kalau pengen melakukan penelitian menggunakan alat analitis tersebut gitu. Apalagi yang sekarang teman-teman yang 57 itu udah presentasi proposal gitu. Proposal kalian itu harapannya sebagai pilot skripsi kalian gitu kan, biar kalian nanti pas skripsi itu lebih mudah gitu kan, menghemat waktu kalaupun nanti ada revisi dari dosen pembimbing yang saat ini belum ditentukan siapa dosen pembimbing kalian, karena mungkin belum tentu topik yang saya ajukan ini disetujui apa enggak, setidaknya kalian sudah mencicil gitu. Sudah ada upaya untuk membuat proposal kayak gitu dibandingkan yang hanya memenuhi tugas, memenuhi kewajiban kayak gitu. Susah itu kalau mindset-nya udah
hanya memenuhi tugas, memenuhi kewajiban itu nggak akan nempel ya. Jadi kalau kalian berpikir hari yang lainnya ada hal positif yang nanti akan saya dapatkan karena saya nyicil nih gitu kan, dibandingkan nanti saya buru-buru nyusun, saya malah nggak optimal. Nah kalau mindsetnya itu udah dibuang, bukan kewajiban, bukan hanya memenuhi tugas, itu rasanya akan lebih ringan gitu. Itu sih, itu sebagai pengalaman juga buat saya gitu. Saya karena pernah jadi mahasiswa juga seperti kalian. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pesannya. Akan kami ingat insya Allah. Karena insya Allah kepake sekali Bu untuk materinya, karena untuk PKM juga yang di angkatan bawah atau angkatan yang mungkin belum menyentuh proposal skripsi atau pembuatan proposal skripsi ini membantu untuk pembentukan proposal-proposal lain Bu, untuk lomba atau tugas-tugas lain. Oke, baik teman-teman sekalian, waktunya sudah menunjukkan jam 5:03. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Semoga pelatihan K-Series kali ini dapat memberikan dampak positif dan keberkahan bagi hadirin sekalian. Saya Amberly Anadia Pramas, mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada Sabtu sore hari ini. Namun saya ada sedikit pantun nih, pergi memancing ke Sungai Sula. Mila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya. Sampai jumpa di rangkaian K-Series selanjutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Sama-sama Sarah. Terima kasih Ibu. Ya Amber. Sehat-sehat ya. Oke, saya izin live ya langsung ya. Yuk, Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas hari ini. Ya. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Oke, suaraku masuk gak ya? Masuk, Van. Oke. Aku buka dulu ya hafal kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, kakak-kakak dan teman-teman. Aku pertama-tama ingin ngucapin terima kasih banyak kepada kakak dan teman-teman, dan khususnya Amber yang udah berkenan ini membantu